Pak Kaisar? Andi. Kaisar, silakan. Ya. Mungkin mau pesan makan atau minum dulu? Nah, nggak usah, terima kasih. Akhirnya kita ketemu juga. Melanjutkan pembicaraan kita lewat email. Anda tahu kan, Anda alasan utama kenapa saya terbang ke Jepang. Iya. Anda datang jauh-jauh ke Jepang hanya untuk mencari informasi tentang Pradito Karna kan? Karena Anda tahu saya sama dia sama-sama satu kampus. Tapi apapun yang saya ucapkan malam ini, saya mohon sama Anda, jangan sampai dia tahu. Karena buat saya, cukup sekali dalam hidup saya untuk bertemu orang gila seperti Pradito Karna. Saya nggak mau lagi. Anda setakut itu sama Dito? Takut? Dia bukan manusia. Dia bukan manusia, dia monster. Tunggu sebentar, tapi kalau saya boleh tahu, jadi sebenarnya hubungan kalian saat ini adalah teman atau musuh? Sebenarnya keseharian Pradito Karna itu sama seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dia belajar, dia pergi ke perpustakaan, rajin sekali. Tiba-tiba dia datang ke tempat saya tanpa sepengetahuan saya, bahkan saya sampai bingung. Dari mana dia dapat informasi tentang saya? Gua kemana-mana nyari buku ini. Mondar mandir gua perpustakaan nggak ketemu juga. Gua masih baca. Lo 3 bulan megang buku ini, lama banget. Itu artinya lo nggak baca sama sekali. Gua butuh ini buat bikin esai. Kalau lo sebegitu motifnya, lo 3 bulan doang. Gua butuh cuma seminggu doang. Jadi gua ambil, ntar gua balikin lagi ke lo. Lo yang balikin sendiri ke perpustakaan. Sumpah ya. Gua bakal lapor polisi. Lo laporin. Dia datang mengajar saya, membuat saya cedera sampai tulang punggung saya patah, nggak bisa bergerak, bahkan sampai lumpuh. Menurut Anda, itu manusia normal? Tapi kenapa Anda nggak memutuskan untuk lapor polisi? Enggak. Nggak ada bukti. Saya nggak berani. Sidik jari nggak ada. CCTV pun nggak ada. Percuma. Yang ada saya yang salah. Saran saya, jangan pernah berhadapan dengan orang gila macam Pradito Karna. Dia itu monster. Monster berwujud manusia. Dia itu monster. Aku membiarkan Ariana serumah dengan Dito. Ariana nggak tahu dia tinggal dengan bom waktu. Sekali lagi saya ingatkan sama Anda. Please, saya mohon sama Anda. Jangan sampai dia tahu tentang pembicaraan ini. Oke? Saya janji. Saya mohon sama Anda. Saya mohon sekali. Saya masih mau hidup.
Terima kasih. Saya nggak butuh ini. Kerja itu ternyata capek banget. Tapi mama seneng. Biar nanti kamu bisa beli baju yang lucu-lucu. Nadia? Ardi, kamu ada di sini? Ya kan gua tadi nggak dapat nomor lu. Nah, lu mau temenin gua makan nggak? Mumpung papa gua lagi sibuk. Loh, emang kamu gak ikut sibuk juga? Ya nggak dong, kan yang mau tampil di TV papa. Jadi gimana? Mau nggak? Makan apa kita? Makan apa ya? Sushi? Mau? Aku gak bisa makan sushi, gak boleh. Maksudnya kalau aku makan sushi nanti kebanyakan aku jadi gendut kan? Oh. Jadi kita makan bakso pedas aja gak sih? Hah? Bakso pedas? Iya, pedas banget. Ya udah deh. Iya. Ya udah, yuk. Yuk. Papa dari anak aku, Ardi pergi bukan salahnya dia. Dia nggak tahu kalau aku hamil. Lihat nih, hasilnya dia baik banget. Oh my god, aku sama Ardi bakal jadi papa mama muda yang goals banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Nadia. Ayo. Yuk. Ya. Nih, lo lihat kan? Bas? Hai. Ariana, tos dulu dong. Gue gak nyangka lo bisa balik lagi sini. Sip. Situ loh. Iya, halo. Nah, kita balik kayak zaman dulu lagi. Iya lagi. Tapi ini bos aman kan gue yang wawancara? Aman banget lah, Nak. Lo inget gak pas lo wawancara korban gempa? Itu ratingnya tinggi banget. Dan satu lagi, lo harus inget. Mira hari ini gak masuk, jadi gak akan ada yang gangguin lo. Sayang banget, padahal gue pengen lagi tandeman sama dia. Mungkin bisa langsung makeup kali ya? Oh, oke. Untuk ruang makeup di sana Mas Tito. Nah, gue udah baca shortlist lu dan itu gokil banget. Lu pasti suka. Amin. Makasih ya bantuannya. Me time, Nak. Semua di sini percaya dan sayang sama Pak Arman. Ih, jangan kayak gitu, nanti gue nangis loh. Lebay lu. Yaudah, yuk, Nak. Iya. Oke. Ingat nggak? Terakhir kali kita ketemu sebelum gua pergi itu di party. Iya. Emang kenapa? Lu nggak inget apa-apa? Ya namanya juga kebanyakan minum lah. Tapi gua sekarang udah tobat lah. Karena kalau gua gitu terus, gua bisa diamuk sama papa gua. Dan gua yang sekarang bukan kayak Ardi yang dulu lagi. Jadi kalau misal kesannya boring, sorry ya. Siapa tahu lu ntar bete. Enggak lah, gue nggak mungkin bete. Waktu itu di antara kita nggak ada kejadian apa-apa kan, Lat? Maksud gua, kita waktu itu deket banget, terus... Ardi, bener nggak inget apa-apa?
Terus gimana caranya aku bisa bilang ke dia kalau aku hamil? Apa dia bakal benci sama aku? Terus dia kabur lagi? Terus enggak kok, enggak ada apa-apa. Lat, kamu bodoh banget sih. Untung deh. Semoga kita terus jadi temen ya, Lat. Temen? Ya, karena papa gue udah nge-warning lu. Gue gak bisa terlalu deket sama lu. Soalnya papa lu masih punya kasus hukum. Ntar kita nongkrong lagi ya. Tapi kalau misal kasus papa lu udah kelar, jadi biar gak ada apa-apa nih. Keluarga kamu malu sama papa aku. Padahal kamu yang hamilin aku. Aku pulang dulu ya. Biar gue antar aja lah. Waktu itu di antara kita nggak ada kejadian apa-apa kan, Lat? Teman, setelah semua yang terjadi antara aku dan Ardi cuma anggap aku teman. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Bodoh banget aku malam itu. Semua yang terjadi sama aku, sampai keluarga aku, Kak Haryana sampai berantakan semua hidupnya. Aku gak bisa, kakak harus berkorban demi aku kayak gini. Aku gak bisa. Cuman karena cowok yang anggap aku temen. Gimana caranya aku bisa ngerubah pikiran Ardi? Cuma Ardi harapan aku satu-satunya. Aku harus bisa bikin Ardi mau nerima anak ini.